Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Dan pada video kali ini saya ingin berbagi sedikit mengenai contoh-contoh soal seleksi PPS untuk pemilihan 2024. Sekarang seleksi PPS sudah tahap seleksi ataupun tes tulis yang dilaksanakan secara CAT ataupun berbasis komputer. Ini ada beberapa contoh soal yang meliputi kisi-kisi soal tes PPS pemilu 2024 mencakup 3 jenis materi ujian. Sebab ketentuan di dalam keputusan KPU nomor 534 tahun 2022, 3 materi tes tulis PPS pemilu 2024 meliputi yang pertama yaitu pengetahuan kebangsaan, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga yaitu pengetahuan kepemiluan. Baik, langsung saja ke pembahasan contoh soal. Yang pertama, setelah memperbaiki dan mengumumkan daftar pemilih sementara ataupun DPS, kegiatan PPS ialah A. Mengumumkan daftar pemilih tetap, B. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih, C. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara, D. Yaitu menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara, E. Menyampaikan DPS akhir kepada KPU melalui PPK. Jawabannya adalah yang E. Menyampaikan DPS akhir kepada KPU melalui PPK. Nomor 2. Berapa jumlah anggota PPS di setiap kelurahan ataupun desa? A. 9 orang, B. 11 orang, C. 7 orang, D. 3 orang, E. 4 orang. Jawabannya yaitu yang D. 3 orang. Nomor 3. Berikut jumlah syarat menjadi anggota PPS kecuali A. Warga negara Indonesia, B. Berusia paling rendah 22 tahun, C. Mempunyai integritas pribadi yang kuat dan jujur adil, D. Berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat, E. Tidak menjadi anggota partai politik. Ini adalah yang kecuali. Jawabannya adalah yang B. Berusia paling rendah 22 tahun. Nomor 4. PPS pemilu 2024 dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara? A. 1 bulan, B. 6 bulan, C. 3 bulan, D. 4 bulan, E. 2 bulan. Jawabannya adalah yang E. 2 bulan setelah pemungutan suara. Nomor 5. Daftar pemilih sementara disusun oleh A. PPS, B. Pantarlih, C. PPK, D. KPU Kabupaten atau Kota, E. Semua benar. Jawabannya adalah A. PPS. Nomor 6. Siapa yang membantu KPU Kabupaten atau Kota dalam pemutakhiran data pemilih? A. Pantarlih, B. Pantarlih dan PPS, C. Pantarlih, KPPS, PPS dan PPK, D. Pantarlih, KPPS, PPS, PPK dan pengawas pemilu, E. Pantarlih, PPS dan PPK. Jawabannya adalah
Yang I. Pantarlih, PPS dan PPK. Nomor 7. Berikut contoh pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kecuali A. Anggota Panwas membiarkan pelanggaran hukum yang dilakukan anggota KPU. B. Melakukan tindakan yang melampaui batas wewenang. C. Memiliki keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu. D. Mengeluarkan pendapat yang mendukung salah satu peserta pemilu. E. Tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain. Ini adalah yang kecuali. Jawabannya adalah yang I. Tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain. Nomor 8. Pengawas pemilu penting agar bisa terlaksana berdasarkan A. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. B. Sistem proporsional terbuka. C. Asas penyelenggaraan negara yang baik. D. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak. E. Sistem proporsional tertutup. Jawabannya adalah yang A. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. Nomor 9. Siapa yang menandatangani berkas daftar pemilih sementara dan DPS hasil perbaikan? A. Ketua Pantarlih. B. Ketua KPU Provinsi. C. Ketua PPK. D. Ketua PPS. E. Ketua KPU Kabupaten atau Kota. Jawabannya adalah E. Ketua KPU Kabupaten atau Kota. Nomor 10. Apakah kepanjangan PPS? A. Panitia perhitungan suara. B. Petugas pemungutan suara. C. Petugas pemilihan suara. D. Panitia pemilihan suara. E. Panitia pemungutan suara. Jawabannya adalah yang I. Panitia pemungutan suara. Nomor 11. Pantarlih dibentuk untuk membantu PPS dalam hal apa? A. Menghitung suara hasil pemilihan. B. Mendirikan TPS untuk pemilu. C. Melaksanakan pemutakhiran data pemilih. D. Menyegel kotak suara. E. Menjaga kotak suara. Jawabannya adalah C. Melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Nomor 12. Berikut ini wewenang PPS kecuali A. Membentuk KPPS. B. Mengangkat Pantarlih. C. Mengumumkan hasil perhitungan suara dari setiap TPS di wilayahnya. E. Membuka kotak suara yang telah disegel KPPS setelah pemungutan suara. E. Memastikan ketersediaan perlengkapan di TPS. Ini adalah kecuali yang bukan wewenang PPS berarti ya. Jawabannya adalah D. Membuka kotak suara yang telah disegel KPPS setelah pemungutan suara. Nomor 13. PPS adalah panitia penyelenggaraan pemilu di tingkat apa? A. Kecamatan. B. Kelurahan. C. TPS. D. Kabupaten atau kota. E. Semua benar. Jawabannya adalah yang B. Kelurahan. Nomor 14. Berikut ini tugas dan wewenang ketua PPS kecuali A. Memimpin pemungutan suara di TPS. B. Memimpin kegiatan PPS. C. Mengawasi kegiatan KPPS.
D. Mengendalikan kegiatan KPPS. E. Menandatangani daftar pemilih sementara. Jawabannya adalah A. Memimpin pemungutan suara di TPS. Nomor 15. Bagaimana formasi susunan keanggotaan PPS? A. 1 anggota dan 1 ketua dan 5 anggota. B. 1 ketua dan 7 anggota. C. 1 ketua dan 4 anggota. D. 1 ketua dan 3 anggota. E. 1 ketua dan 2 anggota. Jawabannya adalah E. 1 ketua dan 2 anggota. Nomor 16. Daftar pemilih tetap pemilu 2024 ditetapkan oleh A. PPK, B. KPU Kabupaten atau Kota, C. KPU Provinsi, D. KPU RI, E. PPS. Jawabannya adalah B. KPU Kabupaten atau Kota. Nomor 17. Panitia pemungutan suara dibentuk oleh A. KPU RI, B. KPU Kabupaten, C. KPU Provinsi, C. Bawaslu, D. KPPS. Jawabannya adalah B. KPU Kabupaten. Nomor 18. Berikut ini sejumlah badan ad hoc pemilu 2024 kecuali A. PPK, B. PPS, C. Pantarlih, D. KPU, E. KPPS. Adalah yang kecuali. Jawabannya adalah D. KPU. Nomor 19. Berapa jumlah partai politik peserta pemilu 2024? A. 15 partai nasional dan 11 partai lokal Aceh. B. 17 partai nasional dan 7 partai lokal Aceh. C. 16 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh. D. 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh. E. 19 partai nasional dan 5 partai lokal Aceh. Jawabannya adalah yang D. 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh. 20. Bagaimana susunan keanggotaan KPPS pemilu 2024 di setiap TPS? A. 1 anggota, 1 ketua, 6 anggota. B. 1 ketua dan 7 anggota. C. 1 ketua, 1 wakil ketua dan 4 anggota. D. 1 ketua, 1 sekretaris dan 4 anggota. E. 2 ketua dan 5 anggota. Jawabannya adalah A. 1 ketua dan 6 anggota. Inilah contoh-contoh soal yang akan keluar saat seleksi tes tulis PPS mendatang ataupun saat ini sudah dilaksanakan seleksi tes tulis PPS. Oke, hanya sekian yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Mohon dukungan dan subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Jangan lupa di-share kepada kawan-kawan yang lain. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.